EKG, basic ECG ya, yang mungkin saya berharap dari sini teman-teman bisa belajar membaca ECG secara runtut gitu ya, secara runtut, detail, tapi terus terang memang tidak sangat kompleks di sini. Oke. Jadi, oh ya, soal nomor 1 nih. Ya, nomor 1 sebenarnya saya kasih klinisnya di atas ya. Pasien 50 tahun dengan nyeri dada. Nah, sekali lagi tetap kita memakai basic 7 angka. Coba siapa Mbak Winnie atau Mbak Afifah atau Mas Jeffrey dibaca coba. Iramanya sinus apa enggak? Sinus, very good. Karena ada 1 P diikuti oleh 1 QRS. Ada 1 P diikuti oleh 1 QRS. Dan di lead AVR, P-nya juga negatif. Ini kan ke bawah nih ya. Ini ke bawah, berarti benar-benar dari sinus. Nomor 2, pertanyaan kedua kan rate. Irama sinus. Berapa kali per menit kira-kira? Kita hitung rate-nya. Kira-kira sekitar 100 kali. 100 kali kayaknya lebih ya. Coba lihat. Ini 3 kotak ini. Kita lihat dari sini ya. Ini 1, 2, 3. Berarti kan 3 kotak kurang. Kalau 3 kotak kurang berarti 100 kali lebih. Kurang lebih sekitar 120 kali per menit. Jadi ini sinus 120 kali per menit. Aksesnya normal enggak? 1 positif. AVF positif. So betul, Mbak Afifah, aksesnya normal. Nah, kemudian langkah berikutnya kita melihat apa? PR interval. PR intervalnya normal enggak? Kita lihat normal. Ya, di sini kita lihat di lead lain, ini juga normal, kurang dari 5 kotak, antara 3 sampai 5 kan. Kemudian kita lihat QRS lebar. Di V1 bentukan bandel Brainsbrough tidak ada. Di V6 bandel Brainsbrough tidak ada. Lihat di 1 juga bandel Brainsbrough tidak ada. Karena di V6 LBBB harus dicari. Kita sekaligus cross check ke lead 1 dan AVL. Di sini tidak ada. Hipertrofi ventricle maupun atrium sebenarnya nggak ada. Berarti apa yang langkah ketujuh? Yaitu melihat ada tidaknya koroner. Koroner yang dicari apa? ST elevasi dan ST depresi. Kita nyari ST elevasi, ada nggak ST elevasi? ST elevasi yang ini. Di AVR ini ada ST elevasi. Benar nggak? Ya, itu. Tapi hanya di AVR aja. Ya, yang lainnya nggak ada. Yang lainnya adalah ST depresi. Hampir di semua lead, di V2, V3, V4, V5, V6, 1 juga, AVL juga. Di 3 ternyata ada ST elevasi sedikit ya, di 3 ya. Tapi temennya nggak ada. Di 2 nggak ada, di AVF tidak ada. Jadi ST depresinya diffus, di anterior, luas ya. Sebenarnya 2 sama AVF ini enggak relatif masih cukup baik ya. 3-nya ada ST elevasi dia tapi enggak punya teman. Jadi kita enggak bisa bilang ST elevasi inferior gitu enggak bisa ya. Terus berarti apa? Iskemia anterior luas. Tapi dengan ST elevasi di AVR. Artinya apa? Ini harus dicurigai betul. Curiga. Sekali lagi bahwa ST elevasi di AVR tidak selalu suatu left main. Ya. Soal yang terakhir kemarin di 1 hari 1 EKG ada soal dari Dr. Emil. Udah dilihat pembahasannya? Ada enggak left main occlusion di situ? Enggak ada, left main-nya enggak apa-apa. Jadi memang pada AVR kita harus curiga siapa tahu suatu left main occlusion, left main stenosis. Tapi tidak selalu. Tapi tetap kita baca iskemia anterior bisa juga ditambah dengan suspek left main disease misalnya. Tapi tetap masih pakai suspek karena kita di sini itu curiga. Tapi yang kalau yang di sininya ya jelas ini iskemi kan, anterior luas ini jelas kalau iskeminya jelas. Tapi kalau left main disease-nya itu
masih kecurigaan dari ST elevasi di AVR. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya, nomor 2 ya. Oh, ini saya jelasin ada teori sedikit. Intinya, ketika ada ST depresi, teman-teman, nah ST depresi ada beberapa, makanya kalau dari ini, dari ECG Waves ya. Saya ambil dari webnya ECG Waves, dia ada yang fisiologis, misalnya pada yang bentukannya upsloping kayak gini. Ketika pasiennya itu exercise, kemudian terjadi takikardi, maka kadang-kadang memang ada ST depresi, tetapi upslope. Tuh. Yang kedua, ST depresi yang lain adalah bisa karena apa? Ini misalnya pada hipokalemia, bisa karena digoksin. Kemudian, nah, yang ini karena iskemia. Yang iskemia biasanya bedanya dengan yang ini adalah ini bentuknya horizontal atau down slope. Nah, ini kadang-kadang horizontal, bisa down slope, inverted bisa kayak gini, bisa horizontal sedikit, kemudian langsung T-nya naik. Ada De Winter sign, ini suatu penanda dari suatu iskemia di left anterior descending artery. Dulu aku pernah ada kuliahnya, teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Nah, kemudian ada ST depresi yang merupakan gangguan abnormalitas yang sekunder. Jadi bukan karena faktor koroner. Misalnya pada apa? Misalnya pada LBBB. T-inversi di V5 dan V6 pada LBBB ya ini bukan suatu koroner. Ini merupakan gangguan repolarisasi yang sifatnya sekunder. Begitu juga pada hipertrofi, LVH. Nah, ini RBBB, ini T-inversi di V1, kadang-kadang di V2, itu ya normal-normal aja. Kemudian pada preeksitasi sindrom, BPW misalnya, kadang-kadang ada ST depresi, tapi bukan koroner. Ingat ya, makanya kalau saya mengajarkan kan langkah pertama, irama atau 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 7 itu koroner. Kenapa koroner saya taruh di nomor 7? Kenapa koroner di nomor 7? Karena ketika teman-teman sudah membaca di sini ada WPW, maka lihat, ini koronernya tidak dianggap nomor 7-nya. Nah, tuh. Terus kalau ada misalnya LBBB, maka teman-teman ingat bahwa kalau ada LBBB, koronernya T-inversinya itu tidak bisa kita anggap sebagai koroner. Jadi yang atas ini harus dipastikan ada tidaknya dulu, baru kita melihat ada tidaknya koroner. Nanti kan maksud saya, jadi maaf saya beberapa dulu, kadang-kadang saya baca, teman-teman baca pada RBBB dibaca iskemik anteroseptal, padahal itu kan tidak bisa. Karena ini merupakan kelainan sekunder karena kegangguan listriknya, bukan primer karena koroner gitu. Oke. Sekarang nomor 2 ya. Nomor 2, pasien 40 tahun berdebar, irama sinus apa enggak? Nah, irama sinus, P-nya terbalik, ini positif, semuanya kelihatan. Bentuk ST depresi yang sebentar. Nanti ya Mbak, habis ini tak jawab. Oke, sekarang udah kadung masuk ke sini. Ini irama sinus, ini P-nya ke atas, P-nya terbalik, berarti irama sinus. Berapa kali per menit? Kira-kira 110 ya, kali per menit. Ininya 3 kotak. Kurang sedikit, aksisnya normal enggak? 1 positif, AVF positif. PR interval normal, QRS lebar di V1 enggak ada, di V6 enggak ada. Kemudian hipertrofi ada enggak? Lihat P di sini bifasiknya sama. Tak sama sini sama ke atas. Berarti sama. Kita cek lagi di LI2, oh ternyata P-nya oke. QRS di V1 sesuai, V6 sesuai. So, ini hanya irama sinus takikardi biasa. Oke, Mbak Afifah, maaf dokter izin bertanya, saya belum paham bentuk ST depresi yang upsloping agar tidak tertukar dengan ST elevasi. Kita ulang ya. Jadi yang upsloping ini kan tetap keturun ke bawah nih. Kalau ST elevasi dia gini. Ini STMI. Tapi kalau ini ST-nya ke bawah. Tapi gini, upslope. Kalau ini horizontal, ini downslope. Jadi upslope itu karena arahnya ke atas nih. Segmen ST-nya ini arahnya ke bawah.
Saya kira kalau kita lihat ini sama ini kan beda ya. Kalau ini kan ke bawah, ini naik ke atas gitu. Jelas, Mbak Afifah? Oke, so kita lanjut ya. Jadi nomor 2 ini hanya sinus takikardi biasa. Nomor 3 nih, pasien dengan medical check up. Apa ini? Ayo teman-teman. Mungkin ada yang udah jawab dari udah pada dibikin belum? Oke, very good. Mbak Arina, betul banget. Ini adalah pasien dengan dextrokardi. Betul. Loh, dok dari mana nih yang teman-teman lihat dextrokardi? Seperti biasa, tetap kita lihat irama sinus apa enggak. Kalau kita lihat di sini, di lead 1 P-nya negatif. Di lead 2, ini terus terang enggak begitu jelas ya. Ini P-nya positif nih. Di lead AVR P-nya positif. Di lead 2 ini masih ini positif, ini flat. Ini terus terang gambaran EKG-nya memang tidak begitu bagus ya. Tapi biasanya kalau itu suatu dextrokardi, maka di 1 akan negatif, di AVR akan positif. Yang memastikan bahwa ini bukan dextrokardi, ini bukan lead terbalik dari mana? Karena teman-teman sebenarnya saya sudah pernah bicara itu tentang dextrokardi, lihat di YouTube saya pernah, yaitu kita lihat bahwa di sini V6 sama V5-nya dia ini. Nah, R di sini lebih tinggi daripada di sini. Kita lihat ya. Aku kayaknya udah nyiapin ini. Nah, lihat. Ketika pada dextrokardi, maka posisi jantungan ke sana. Nah, jadi karena di arahnya ke sana, maka V6 di sini itu malah kecil R-nya. Tapi di V1 itu R-nya akan tinggi karena dia listriknya ke sana kan. Jadi V6 merasa ditinggalkan. Ketika ke arah ke sana, maka di lead 1 kayak tadi P-nya akan cenderung negatif, QRS-nya akan negatif. Sementara di lead AVR biasanya P-nya akan positif, R-nya juga akan positif. Ya. Dan lihat ini di V1 R-nya tinggi, di sini R-nya kecil. Artinya dia listriknya menuju ke kanan, ke V1. Nah, ini. Nah. Di lead V5, V6 low voltage karena R-nya kecil di sini. Ya, ini reverse R-wave progression, jadi kebalikan. Jadi dari V1 tinggi, makin turun, karena arah listriknya ke sana. Padahal letak kita tetap di sini kan? Nah, gitu, tetap di sini. Nah, itu jadi yang khas pada dextrokardi adalah itu, yaitu di P ini negatif, di AVR akan positif. Nah, membedakannya, nah ini kalau memang kita mau lihat ECG-nya yang benar, ya ini kita balik V1R, V2R, dan seterusnya. Tapi kita harus tulis ya itu ya. Kita pastikan dengan ini. Kalau nanti dibalik ya akan jadi normal. Nah, ketika di foto ronsen, teman-teman akan lihat dia betul-betul terbalik. Nah, jadi jantungnya betul-betul ke sana, lambungnya juga ikut ke kanan. Jadi ini semuanya ke kanan semua. Oke. Terus tadi ada yang unmute, tapi mungkin nggak sengaja. Terus, nah bisa juga, nah kalau tadi dextrokardi yang beneran karena jantungnya ke kanan, ini yang kita sebut sebagai technical dextrokardi, di mana lead di right arm terbalik dengan left arm. Taunya gimana kalau itu terbalik? Hampir sama dengan tadi, ininya AVR sama satunya sama. Tapi yang membedakan dia adalah ini. V1 sampai V6 normal kayak biasa. Listriknya ke arah kiri. Ya enggak? Kita ulang ya, lihat. Nah, ketika dextrokardi,
listriknya ke sana. Nah, kita kan meletakkannya di sini. Akhirnya yang V6 malah jadi kecil. Tapi kalau itu terbalik, maka ininya tetap mengarah ke sana. Jadi V6-nya tetap tinggi R-nya, sementara V1-nya tetap kecil seperti yang biasanya. Itu. Nah, ini adalah dasar teori ya. Nanti bisa dibaca lagi bahwa intinya pada dextrokardi ini terbalik. Jadi lead AVL itu tertukar dengan lead AVR. Nanti biar lebih ini kalau misalnya kita ini yang tadi sorry ini yang lead reversal tadi, ini yang terbalik. Kalau kita tukar lagi kanan dan kirinya normal, dia akan jadi seperti ini. Nah, oke. Sambil aku terima telepon sebentar ya. Tak mute sebentar aja. Oke, maaf ya. Ada telepon. Oke. Jadi kalau tadi yang lead-nya terbalik tadi, ini lead-nya terbalik tadi, kalau kita EKG benar ya kayak gini lagi, yang normal kayak gitu. Chat kalian di mana? Kok nggak bebas ya? Oke. Nah, ini tadi yang bedanya antara technical tachycardy dengan differential tachycardy. Terutama yang kita lihat adalah airwave progression-nya. Nah, kalau dextrocardy dia terbalik, V1 R-nya tinggi, di V6 R-nya kecil. Kalau pada technical dextrocardy, V1 R-nya tetap kecil, di V6 R-nya tinggi. Oke, teman-teman nanti bisa baca lebih detail di sini ya. Ini gampang kok. Oh, cukup mudah. Ada pertanyaan, Mbak? Nggak ada ya? Di manakah? Tata laksana. Kalau pasien dengan situs inversus, kalau nggak ada kelainan ya dia nggak usah diapa-apain, biarin aja. Selama orangnya bisa hidup normal ya nggak usah diapa-apain, Mbak. Gitu. Nggak harus operasi atau diapa-apain, nggak usah. Ya yang penting dilakukan echo, kita pastikan bahwa kelainannya hanya situs inversus aja, nggak ada kelainan yang lain. Misalnya kadang-kadang pada dextrokardi beberapa ditambah dengan kelainan genetik yang lain, misalnya ASD, PSD, atau yang lain. Nah, ini kalau pada situs versus tapi tanpa ada masalah ya dibiarin aja. Dia bisa hidup normal. Ya. Oke, so kita masuk ke yang berikutnya ya. Pasien jantung dengan mual. Kira-kira apa ini, teman-teman? Halo, ada yang bisa menjawab? Functional rhythm? Ya, coba teman-teman yang lain. Saya sambil lihat WA sebentar aja. Karena ada konsulan. Functional rhythm menurut Mbak Monica, tapi ada yang lain mungkin? AF, rasa sesak. Satu, dua, tiga, AVM.
Oke, very good. Jadi betul, ini adalah iramanya atrial fibrilasi. Kenapa kok atrial fibrilasi? Karena apa coba? Karena dia irreguler. Nah, kalau junctional rhythm, tadi Mbak Monica junctional rhythm. Junctional rhythm biasanya ECG-nya reguler. Nah, ini irreguler kan? Kita lihat cari gelombang P-nya ada nggak? P-nya nggak ada. P-nya mana P-nya yang jelas di depan sini nggak ada. Nggak ada gelombang P. Berarti bukan sinus. Kalau teman-teman udah mengikuti itu bisa lihat bahwa apa namanya pada yang bukan sinus ada berapa? 7. Nah, itu jenengan bisa teman-teman bisa lihat sendiri ada junctional dan lain-lain. Bentar. Ini konsulen ini nggak ada troponinya ya. Umurnya berapa? Sebentar ya teman-teman ya. Dulu. Buka handphone dulu. Ini seorang 31 tahun. Aku rasa kok nggak koroner ya. Positif sini. EKG. Nanti tak share coba ya. Ini aku ada konsulan dari luar. Nanti kita lihat ya. Kita lihat bareng-barengnya. Nanti habis ini kita coba share lewat tadi tak share ke Telegram dulu, terus kita nanti kita lihat bareng-bareng. Oke, kali ini ya. Sorry ya teman-teman ya. Ya ini disambi kerja. Jadi ini betul, ini adalah irregular dan betul-betul irregularity irregular. Jadi betul-betul tidak ada pola. Kalau ada pola, bisa atrial flutter dengan variabel block, itu ada pola. Atau PAC, PVC itu kadang-kadang bigemini, trigemini ada pola, tidak teratur. Tapi ini tidak ada pola. Itu yang pertama. Irama AF, karena dia tidak teratur. Ini panjang, pendek. P-nya nggak tampak kan di depan. Nah, terus, betul. AF, rate-nya ini normal. Normal kenapa? Karena rata-rata kan sekitar antara 4 sampai 5 kotak kan. Ya, ini ada yang 3 kotak kurang. Jadi ini rate-nya kira-kira normal respon. Jadi AF normal respon. Nah, ada digitalis effect. Ini kalau kita lihat PR interval dan lain tidak ada apa-apa ya. Kita lihat kenapa digitalis effect? Karena ada ini. Nah, ST depresi. Di sini, ini. Tapi kalau pasiennya chest pain, ini ST depresi digitalis atau enggak? Kalau pasiennya chest pain, tetap kita harus berpikir suatu iskemia. Karena bagaimanapun ECG itu tidak bisa segalanya. Jadi kita nggak bisa bilang ini pasti digitalis effect, itu juga tidak bisa. Gitu ya. Kemudian ada yang bertanya kalau slow respon, apakah perlu dikasih atropin ya? Kalau pasiennya stabil, baik-baik aja tidak selalu dikasih atropin. Mungkin itu efek karena obat-obat kita yang kita kasih juga, ya, misalnya
kita kasih digoxin, kita kasih beta blocker ya. Kalau pasiennya stabil ya nggak usah diapa-apain, dibiarin aja. Nanti obat-obatnya di stop, dia akan balik sendiri gitu. Tapi kalau memang itu gangguannya pasiennya ada hipotensi, ada shock dan lain-lain, ya nanti dikasih atropin boleh juga. Ada LVH nggak? LVH kita lihat. LVH kayaknya kok enggak ya. Terus terang ini pembesarannya berapa kita nggak ngerti ya. Kalau ini pembesarannya 1, saya kira kok LVH nggak ada ya. ST depresi pada V2 sampai V4. Nah, kalau ini jadi gini, sekali lagi ketika kita itu kan kalau ini tidak ada ini. Jadi kan aku kan ngomong di depan ada ininya. Pasien gagal jantung dengan mual. Kita harus tanya kalau pasien, karena kalau digoxin sampai intoksikasi itu salah satunya pasiennya tidak mau makan, mual, muntah. Nah, ini adalah bisa gejala dari digitalis effect. Bahkan bisa sama intoksikasi digitalis gitu. Tapi kalau pasiennya ini datang dengan chest pain, dengan nyeri dada yang hebat, nah kita harus berpikir tetap koroner. Jadi bisa aja kita jawab AF digitalis effect, ya. Kalau teman-teman ragu-ragu ya tulis saja DD iskemia anterior. Tidak apa-apa itu tanda tanya. Boleh. Anterior sama inferior. Bisa aja nggak apa-apa. Karena tapi tetap kita berpikirnya pertama digitalis effect. Okay. Nah, tadi membedakan ini AF ya, AF irreguler sama sekali irreguler. Dan tidak tampak kita gelombang P. Kalau junctional tadi dia regu, kalau junctional gini. Nggak ada P. Ini QR-nya sempit ya, ini gambarku elek. Okay. Tapi harusnya QR-nya sempit gini. Tapi, nah ini yang junctional langsung. Nah, kalau ini mungkin accelerated ventricular rhythm. Oke. Nah ini, aku tadi udah sempat browsing untuk cari digoxin effect. Nah ini ada hockey stick, salvadoril, isinya sama aja lah, sagging, scoop, reverse stick, ya hampir sama. Jadi ada ST depresi tapi gini. Bentuknya kayak kamu tahu es krim nggak? Es krim tuh pucukannya es krim nggak kayak gini. Nah ini ada satu artikel, katanya dia bilang sih di buku ini bahwa ketika hanya digitalis effect saja, ya ini T-nya masih ke atas. Tapi kalau sudah toxicity, itu T-nya nggak nyampe ke atas, dia di sini udah balik. Atau bahkan ke bawah gini. Ngerti nggak maksudku? Ada ininya, T-nya itu turun ke bawah gini. Kalau masih di atas segmen ST, ini masih ke atas, T-nya, nah ini mungkin suatu digitalis effect. Tapi kalau sudah di bawah, itu sudah sampai digitalis toxicity. Tapi tetap dia bilang tuh, it can also be due. Jadi tetap kita tidak bisa yakin betul bahwa ini benar-benar karena digitalis effect. Ya, jadi ECG itu bukan segalanya. Jadi tetap kita harus mengobati pasien dan tidak mengobati EKG. Itu yang paling penting. Jangan ngobatin EKG, tapi ngobati pasien. Ya. Oke, kita next ya. Oke. Udah tak lihat tadi yang konsul ke aku, tak lihat dulu. Oke. Ya, udah. Nah, berikutnya adalah seorang laki-laki post-op, ini operasi biasa, operasi saya tidak lupa ini operasi apa, dengan nyeri dada. EKG sebelum operasinya normal. Sebelum operasi itu normal. Post-operasi jadi kayak gini. Apa? Ini apa ini? Ayo. Apa teman-teman?
Oke, very good. Dokter Boy udah betul banget. AF dengan RBBB. Sinus enggak? Pertanyaan teman-teman harus selalu berpikir irama sinus apa tidak. Oke, RBB-nya betul, tapi ini irama sinus apa enggak? Jelas bukan sinus kan? Karena tidak tampak ada gelombang P yang manis di depan di 2. Nah, ini P yang manis di depan di 2 enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. AVR enggak ada P yang negatif. Pokoknya intinya kalau teman-teman lihat enggak sinus itu pikiran pertama adalah AF. Ada enggak sih AF tuh? Karena ECG yang tidak normal, yang tidak sinus itu mostly 20% adalah pasien dengan AF. Jadi pikirkan AF dulu sebelum yang lain. Gitu. Jelas ini kalau kita lihat kriterianya AF adalah P tidak normal dengan RKR yang tidak teratur. Nah, kita lihat di sini irregular teratur. Nah, panjang. Nah, gelombang P-nya tampak enggak? Enggak tampak. Dan ada apa? Nanti kalau sudah langkah selanjutnya, PR interval tidak bisa kita hitung kan. GRS lebar, nah ini ada RBBB. Tetapi ada enggak tanda-tanda STEMI atau iskemia pada pasien ini menurut teman-teman? Ada enggak? Yuk. Ada tanda-tanda iskemik enggak? Atau ST elevasi pada pasien ini? Atau iskemia? Kalau pada RBBB ini ada di ST depresi di V1, V2, V3, ya ini normal-normal aja. Kadang-kadang bisa sampai seperti ini, sampai V4 ya. Ini white S di sini ya bagian dari RBBB-nya. Nah, kalau di inferior, ya di inferior, ini memang agak kurang nyaman ya di lead 2 ya. Tapi di sini nggak ada, di sini nggak ada. Terus apa ini? Ya RAF dengan RBBB aja, nggak ada ST elevasi atau cuma karena ini pasien dengan nyeri dada, kita tetap harus cek enzim. Siapa tahu dia suatu koroner misalnya satu. Kedua, kalau nyeri dada post op apa yang kita pikirkan? Ayo, teman-teman ingat enggak apa yang harus kita pikirkan ketika pasien dengan post op ada nyeri dada? Ayo, apa? Yes, pulmonary emboli. Salah satu kejadian saya pernah dapat itu pasien post op ortopedi ya, nyeri dada, sesak. Cuma memang seringnya pulmonary emboli itu bukan nyeri, tapi sesak yang hebat, gitu ya. Kalau pada nyeri, biasanya malah sifatnya pulmonary embolinya mungkin bukan yang gede, tapi dia di cabang arteri pulmonalis, sehingga di sisi situ dia nyeri. Gitu. Tapi yang kalau dia di pangkal, dia malah biasanya sesak. Pulmonary emboli. Apa yang kita dapat pada pasien dengan pulmonary emboli? Satu, ya seringnya sinus takikardi. Tapi bisa juga AF rapid, ya. Bisa S1, kita dapatkan gelombang S di lead 1, Q3, dan T3, walaupun T-nya tidak terlalu khas. Jadi bisa aja pasien ini suatu pulmonary emboli, bisa aja suatu non-STEMI. Jadi itu kita tetap mendidik pasien dengan beberapa hal. Cuma kalau tiba-tiba harus kita pikirkan pulmonary emboli. Apa yang harus kita lihat? Kita harus cek D-dimer. Kemudian kita lakukan echo, misalnya kita lihat ada tidaknya suatu hipertrofi atau dilatasi dari right ventricle, dari atrium, right atrium. Kalau ada, kita curiga nih, ya, suatu pulmonary emboli itu paling simpel. Dan kalau perlu kita lakukan CT scan untuk lihat trombus di arteri pulmonalis. Ya, teman-teman bisa lihat kuliah saya tentang DD dari chest pain ya, ada di YouTube ya. Jadi saya kira cukup banyak yang sudah saya share di YouTube. Dan tidak usah khawatir menguntungkan saya. Sampai sekarang YouTube saya masih belum tak monetize ya. Oke, nah ini ngingetin lagi tentang RBBB, ini LBBB.
Pada RBBB ada RSR aksen di V1, LBBB RSR aksen di V6. Ya. Oke, sekarang soal nomor 6 nih. Soal nomor 6 pasien dengan apa, ayo? Teman-teman. Ya, saya itu sebentar. Kita ulang deh karena tadi oke. Oke. Apa ini, Mas, Mbak? Itu chatnya itu kok nggak bisa keluar terus ya. Irama sinus apa enggak? Irama sih sinus. Berapa kali per menit kira-kira? Takikardi 120 kali per menit. Akses normal apa enggak? Aksesnya normal. Satu positif, AVF-nya masih positif. PR interval normal enggak? PR interval normal. Normal ya? Normal atau memanjang PR intervalnya? Ini sampai sini. Mungkin AV blok derajat 1 bisa aja ya ini kalau kita lihat dari sini sampai sini. Tapi ya nanti teman-teman hitung sendiri deh. Kalau memanjang berarti apa? AV blok derajat 1. Terus apa lagi? GRS lebar, lihat di V1. Nah, ada apa ini? Ada RSR aksen. Tadi udah kita share kan, RSR aksen pada V1 adalah RBBB. Betul banget. Ini kita cek ada white S di sini, V6 ada white S. Di satu ada white S, berarti betul-betul RBBB. Ya. Terus hipertrofi ada nggak? Kita lihat di gelombang P di lead V1 ini kayaknya ke atas sama ke bawah sama ya. Jadi gini ya. Kalau P pulmonal dia akan lebih banyak ke atas, ininya sedikit. Kalau P mitral dia sedikit ininya ke bawah kan. Nah, kalau ini sama. Nah, hipertrofi ventrikel kanan ada nggak? Oh, di sini masih nggak ada ini ya. R-nya masih tinggi di V6. Saya kira bukan hipertrofi ventrikel kanal, LVH juga jelas ya bisa. Koroner, lihat ada enggak koroner? Saya rasa nggak ada ya. Jadi betul-betul hanya sinus dengan RB, BB saja. PAC. Oh ini ya. Oh ya betul. Mungkin betul ini suatu prematur atrial contraction karena bentuknya agak berbeda tapi masih ada gelombang P. Ya. Oke, very good. Oh, nomor 7 apa ini? Nah, nomor 7 gampang ya. Sinus enggak? Sinus ada 1P diikuti 1 QRS. Terus berapa kali per menit? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. 5 kurang sedikit berarti 70 kali per menit. Akses normal enggak? 1 positif, AVF negatif. LAD atau enggak? Coba aksesnya menurut teman-teman. LAD apa enggak? Duanya masih positif. Duanya kita sebut positif atau negatif nih banyak. Positif atau negatifnya? Duanya positif atau negatif? Kalau duanya kita anggap negatif ya LAD. Kalau duanya masih positif berarti normal. Ya ini tergantung buku yang teman-teman pegang ya. Jadi kalau saya aksis itu ini sampai min 30 itu masih normal. Artinya untuk menentukan aksisnya LAD apa enggak di 2 ya lead 2 kan di sini nih. Berarti ini ada 90 derajat toh dengan lead AVL kan? Nah, atau min 30. Ini kan 2 itu kan plus 60. Ya kan? Ketika duanya masih normal, berarti dia masih di sini kan? Ketika masih di sini, kalau pakai buku yang kita pakai, berarti kalau duanya masih positif, dia masih normal. Tapi kalau duanya udah negatif, berarti dia betul-betul di sini. Berarti dia LAD. Nah, kalau ini kayaknya memang lebih banyak negatifnya ya. Kalau lihat dari sini nih, kayaknya ini lebih tinggi daripada ini. Jadi mungkin LAD. Dengan PR interval normal. Kemudian ada RBBB, nggak ada. Dia di V6. Oh iya.
V6-nya nggak apa-apa itu. V6-nya nggak apa-apa tuh. Tapi betul di lead 1 ada bentukan M shape. Jadi kriteria LBBB memang kalau mau komplit ya di V5 V6 1 AVL. Tapi ketika di 1 AVL V5 V6-nya nggak apa-apa, tapi di sini udah kayak gini, tetap dianggap sebagai LBBB. Oke, sinus dengan LBBB. Nah, sekarang nomor 8. Ini memang saya belum pernah bikin kuliahnya sih, tapi coba teman-teman, menurut teman-teman apa ini? Ada yang bisa nebak? Berdelapan. Halo? Pacemaker? Oke, very good. Jadi ini adalah memang termasuk langkah ke-8, yaitu yang agak neko-neko gitu. Maksudnya tidak sering kita dapat sih. Jadi nanti kapan-kapan kita bikin dia kuliahnya tentang pacemaker ya. Jadi ketika pacemaker yang khas adalah ada ini. Kayak artefak gitu. Ya, artefak ke atas ini kayak spike, kayak paku yang keluar terus-menerus. Nah, ini kemungkinan adalah suatu bukan artefak apa? Irama dari pacemaker. Nah, pacemaker, ini ngingetin aja. Nah, ini agak advance sedikit. Tapi intinya letaknya bisa di atrium saja, bisa di ventricle saja, bisa di dua-duanya. Atrium sama ventricle. Nah, ini contoh gambarnya. Bisa aja ini pacemakernya cuma sampai di atrium saja. Bisa. Bisa juga pacemaker yang sampai di ventricle saja. Tapi ada yang dua, atrium sama ventricle. Makin dua, makin mahal. Jadi biasanya pasien-pasien kita masih memakai yang hanya di ventricle saja. Nah, pada EKG tadi, ini lihat pakunya itu ada dua. Di mana? Di depan P dan di depan QRS. Ya, ini. Kita lihat yang lain lagi. Itu bukan dia, itu bukan spike. Nah, ini nih, Mas ini. Nah, ini. Yang satunya di sini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini sama ini. Ini sama ini. Nah, ini adalah yang satu ini memicu atrium, yang satu memicu ventricle. Jadinya betul, Mas Abdul Rahman, bahwa ini adalah dual chamber pacemaker. Dual chamber. Jadi, dia di atrium sama di ventricle. Nah, ini teori sedikit. Nanti kapan-kapan kita bikin kuliahnya tentang membaca ECG pada pacemaker ya. Nah, ini adalah bisa atrial pacing, jadi hanya di depan P aja spike-nya karena dia memicu di atrium. Atau ventricular pacing, ini yang paling sering di tempat kita itu, karena ini termasuk IMAT. Yaitu hanya di ventricle kanan aja, seringnya di ventricle kanan kan pasti kan. Ya. Atau dual chamber, jadi atrial sama ventricle. Nah, ini. Nah, ini. Nah, yang soal nomor 9 ini apa? Ayo, nomor 9. Ini pacemaker atau bukan? Pacemaker. Pacemakernya single chamber atau dual chamber? Ventricular pacemaker yang single. Oh, single apa dual? Teman-teman lihat enggak sebelum P-nya ada spike? P-nya mana toh? Misalnya ini. Kita anggap ini. Di sini kan nggak ada spike-nya. Ini nggak ada. Nggak ada. Nggak kelihatan. Spike-nya cuma ini doang. Nih. Ini. Jadi ini, lihat ini P kan? Di depannya nggak ada gini kan? Walaupun kecil. Nah, ini adalah single chamber pacemaker itu. Ya. Nah, ini yang soal terakhir nomor 10. Apa ini teman-teman? Irama sinus apa enggak? Ayo.
Sinus apa enggak? Kita cari P deh di lead 2 misalnya. Kok susah ya kita nyari P di lead 2 ya? Enggak tampak ini P-nya ini. Ini gelombang T, ini T, ini T, ini T, ini T, ini T. Loh, P-nya mana? Ingat, saya selalu bilang kalau ada jendulan satu tok. Jadi ini kalau R ke R, ini R. Terus ada jendulan satu tok, terus R lagi. Ini seringnya adalah gelombang T. Tenggu, bukan P. Artinya kita cari gelombang T-nya, P-nya mana? Tidak tampak. Tidak tampak. Berarti bukan sinus. Kita lihat di lead lain. Kalau di lead 2 tidak tampak, kita cari di lead lain. Lead lain juga tidak kelihatan. Nah, berarti bukan sinus kan? Nah, dari beberapa pasien, teman-teman coba deh lihat sesi 2 kalau tidak salah ya. Nanti lihat di YouTube yang tentang EKG kok gampang tuh ada beberapa penyebab bukan sinus itu apa aja. Salah satunya bisa SVT, bisa AF, bisa VT, dan lain-lain. Nah, ini mengarahnya kemana? Teratur apa enggak? Kalau SVT, Mbak Tri, dia teratur. Lihat, ini teratur apa enggak? Irregular. Irregular, berarti dia mengarah ke atrial fibrilasi. AF rapid, tuh. Aksesnya normal enggak? Satu positif, AVF-nya negatif, duanya negatif. Ini LAD betul kalau ini kelihatan ya, duanya betul-betul negatif. Terus PR interval enggak bisa kita lihat, QRS lebar di V1 enggak ada, hipertrofi enggak ada. Nah, ada koroner enggak di pasien ini? Ada, yaitu ada ST elevasi di V2, V1, V3, V4. Terus AVL di 1. Oh, berarti AF rapid dengan STEMI anterior. Memang V5, V6-nya enggak begitu jelas ya. ST elevasinya malah kelihatan enggak ada. Ini kayak white S di sini. Tapi kalau kita masukkan kriteria RBBB juga enggak masuk. Jadi ya saya kira STEMI aja deh dengan anterior luas. Nah, gimana kita memastikan kalau ini betul-betul STEMI? Nah, ingat, kalau pada STEMI, ciri khasnya adalah ada reciprocal changes. Jadi ketika ada ST elevasi misalnya di inferior, kebalikannya ada ST depresi. Ini ST elevasi di 1 AVL, maka di 3 AVF akan ada ST depresi. Karena apa? Karena ini kebalikannya ini. Ketika di sini ST elevasi kayak gini, maka di 3 AVF akan ST depresi. Kayak itu kan. Ingat, ditinggalkan, listriknya akan menuju ke sana. Ditinggalkan. Ini merasa ditinggalkan. Akhirnya dia ke bawah. Yang dituju merasa ke atas. Nah, kita lihat di sini. ST elevasi di 1 AVL. Ada enggak ST depresi? Oh, ada. Nah, berarti kita yakin benar ini suatu STEMI. Misalnya pada early repolarisasi, itu ada enggak reciprocal changes? Enggak ada reciprocal changes. Pada perikarditis, ada enggak reciprocal changes? Enggak ada reciprocal changes. Jadi, khas pada STEMI adalah ada reciprocal. Oke, saya kira itu dulu ya. Ada pertanyaan? Kalau bisa tak jawab, kalau enggak bisa ya aku tak jawab belakangan di grup diskusi. Jadi, kalau pada EKG ini tadi ada Mbak Arina ya tanya, QRS jadi lebar? Iya. Kalau dia sifatnya di ventricle, memicu di ventricle, berarti dia biasanya kan ventricle, kita lihat ya, yang tadi. Nah, single chamber kayak gini, dia kan letaknya di ventricle kanan. Ketika di ventricle kanan, pemicunya di ventricle kanan, bentukannya seperti LBBB. Nah, QRS-nya akan lebar, karena memang dia pemicunya di ventricle. Ingat enggak, kenapa kok pada PVC kok QRS-nya lebar, kenapa?
Nah, teman-teman kalau udah lihat di sesi berikutnya, karena dia tidak melalui bundle branch, dia langsung antar sel. Nanti nggak maksudku? Ketika itu misalnya PAC, itu kan QRS sempit. Kenapa? Karena walaupun bukan impuls dari sinus, tetapi dia melalui bundle branch. Bundle branch itu kan ibaratnya seperti jalan tol. Kalau lewat jalan tol, akhirnya cepat. Ketika cepat, QRS-nya sempit. Tapi kalau misalnya PVC, atau ini, dia impulsnya di ventricle, dia tidak melewati bundle branch. Akhirnya dia mengaktifasi sel otot jantung melalui antar sel, jadi ibaratnya itu pelan-pelan, akhirnya QRS-nya jadi lebar. Jadi memang pada bentukan misalnya yang terutama yang kalau di ventricle ini, dia akan lebar, gitu. Nah, saya kira itu dulu ya. Udah malam, teman-teman juga udah capek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.